Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilhan Sapurba dengan NIM 0703222031. Pada kesempatan ini saya akan mereview dan menjelaskan isi jurnal berjudul Analisis Rantai Markov pada Status Pasien RSUD Kabupaten Buton. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi pasien di RSUD Kabupaten Buton berubah dari saat masuk sampai saat keluar dari rumah sakit. Masalah yang dibahas adalah bagaimana memprediksi kemungkinan pasien membaik, tidak sembuh, atau meninggal berdasarkan data tahun 2021. Metode yang digunakan adalah rantai Markov. Karena metode ini dapat menganalisis perpindahan dari suatu kondisi dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Tujuan penelitian ini adalah menghitung peluang perpindahan antar kondisi pasien dan menentukan pola jangka panjang atau steady state dalam sistem tersebut. Data yang digunakan merupakan data pasien rawat inap tahun 2021. Pasien dikelompokkan menjadi 3 kondisi saat masuk, yaitu ringan, sedang, dan parah. Sedangkan kondisi saat keluar dibagi menjadi membaik, tidak sembuh, dan meninggal. Dari data tersebut disusun tabel frekuensi perpindahan. Misalnya pada pasien dengan kondisi ringan, dari total 517 pasien, terdapat 480 yang membaik, 18 tidak sembuh, dan 19 meninggal. Untuk pasien sedang, dari 535 pasien terdapat 497 membaik, 19 tidak sembuh, dan 19 meninggal. Sedangkan untuk pasien parah, dari 515 pasien, ada 405 pasien yang membaik, 48 tidak sembuh, dan 62 meninggal. Tabel ini menjadi dasar untuk menghitung peluang transisi. Peluang perpindahan dihitung dengan menggunakan rumus dasar rantai Markov, yaitu PIJ sama dengan NIJ per NSIJ, di mana PIJ adalah probabilitas pasien yang masuk dalam keadaan I dan keluar dalam keadaan J. NIJ adalah banyaknya pasien yang masuk dalam keadaan I dan keluar dalam keadaan J. NSIJ adalah banyaknya sampel pasien yang masuk dalam keadaan I dan keluar dalam keadaan J. Sebagai contoh perhitungan, pada kondisi ringan, 480 dibagi 517 menghasilkan peluang membaik sebesar 0,9284. 18 dibagi 517 menghasilkan peluang tidak sembuh sebesar 0,0348, dan 19 dibagi 517 menghasilkan peluang meninggal sebesar 0,368. Untuk pasien parah, 405 dibagi 519 menghasilkan peluang membaik sebesar 0,7864. 48 dibagi 515 menghasilkan peluang tidak sembuh sebesar 0,0932, dan 62 dibagi 515 menghasilkan peluang meninggal sebesar 0,1204. Hasil perhitungan tersebut membentuk matriks probabilitas transisi yang menunjukkan peluang perpindahan dari setiap kondisi ke kondisi lainnya, dan matriks ini juga terlihat bahwa peluang terbesar pada semua kondisi adalah peluang untuk membaik. Setelah matriks transisi diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan iterasi Markov, yaitu menggalikan matriks tersebut secara berulang menggunakan rumus P pangkat N sama dengan P pangkat N kurang 1 kali P. Iterasi dilakukan sampai nilai peluangnya stabil atau tidak berubah lagi. Pada penelitian ini, kestabilan atau steady state tercapai pada iterasi kelima. Hasil steady state menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, sekitar 92,28% pasien diprediksi akan membaik, sekitar 3,72% tidak sembuh, dan sekitar 4,01% meninggal. Nilai ini tidak dapat lagi mempengaruhi kondisi awal pasien, sehingga menggambarkan kecenderungan jangka panjang sistem pelayanan di RSUD Kabupaten Buton. Demikian penjelasan saya mengenai isi jurnal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.